Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kawan dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Muslim. Masih dalam kitab Al-Hajj, yaitu kitab tentang haji, bab al-ifadatu min Arafat ila Muzdalifah wa istihbabu salati al-maghrib wal isya jami'an bil Muzdalifah fi hadhihi al-lailah. Al-ifadah min Arafah ila Muzdalifah, yaitu keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, wa istihbabu salatai al-maghrib wal isya jami'an aw jam'an bil Muzdalifah fi hadhihi al-lailah, yaitu disunnahkan untuk melakukan dua salat maghrib dan isya secara jam' di Muzdalifah pada malam ini, malam 10 Zulhijjah. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'ahu yaqul dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah hatta idza kana bisya'bi nazala wa fabala ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك ركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيء. Nah, di sini dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya beliau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW ketika keluar dari Arafah, Rasulullah SAW ketika keluar dari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah wukuf, maka ketika beliau sampai ke lembah, beliau keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, maka ketika di perjalanan atau di tengah jalan melewati sebuah lembah, kemudian beliau turun, kemudian beliau ketika itu kencing, kemudian beliau berwudu dan beliau tidak menyempurnakan wudunya. Aku katakan kepada beliau, kata Usamah, as-salah, yaitu salat wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu amanah, salat di hadapanmu. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai kendaraannya. Kemudian ketika sampai di Muzdalifah, beliau kembali berwudu dan menyempurnakan wudunya. Kemudian didirikanlah salat, maka beliau salat maghrib serta para sahabat. Kemudian setiap sahabat mengistirahatkan untanya di tempatnya masing-masing. Kemudian didirikanlah salat isya, kemudian Nabi salat dan beliau tidak salat di antara keduanya, yaitu antara maghrib dan isya.
Dalam hadis ini diceritakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW ketika selesai wukuf di Arafah, maka beliau pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Usamah mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika berada di suatu lembah, beliau turun kemudian kencing. Tentunya ini kebetulan. Kemudian beliau berwudu, kemudian Usamah mengatakan beliau tidak menyempurnakan wudunya. Para ulama menyebutkan maksudnya adalah ada dua pendapat. Yang pertama, tidak menyempurnakan maksudnya berwudunya cuma sekali-sekali, itu membasuhnya sekali-sekali, tidak 3 kali. Atau berwudunya menggunakan air yang sedikit. Faedah dari hadis ini bagaimana Rasulullah SAW menjaga wudu. Walaupun di sini beliau dalam perjalanan, beliau sebentar turun, kemudian beliau kencing, kemudian beliau menyempurnakan wudu, kemudian beliau berwudu. Walaupun itu wudunya tidak sempurna, bisa jadi maknanya dibasuh cuma sekali-sekali anggota wudunya, atau memang berwudu tapi dengan air yang sedikit. Kemudian Usamah mengatakan kepada Nabi, mengingatkan Nabi, salat wahai Rasulullah, itu salat maghrib maksudnya, di mana seorang yang melakukan ibadah haji ketika wukuf di Arafah itu dari zawal, ya, selesai sholat zuhur sampai maghrib, sampai matahari tenggelam. Tetapi sholat maghribnya tidak di Arafah, tapi sholat maghribnya di Musdalifah. Setelah matahari tenggelam, maka bersegera menuju Musdalifah. Di sini Usamah bin Zaid mengingatkan Nabi, salat wahai Rasulullah, itu salat maksudnya salat maghrib. Kata Nabi SAW, as-salatu amamaka, yaitu salat di hadapan, maksudnya nanti di Arafah, di Musdalifah. Maka Nabi berarti mentakhir, menjamak takhir salat maghrib ke isya. Maka Nabi SAW ketika itu setelah selesai berwudu, beliau mengendarai kendaraannya unta. Kemudian ketika sampai di Musdalifah, beliau Nabi SAW kembali berwudu dan menyempurnakan wudunya. Di sini para ulama jelaskan, dianjurkan seorang untuk tajdid wudu, memperbaharui wudu, walaupun tidak didahului oleh hadas, karena tidak ada penjelasan Nabi setelah berwudu yang ringan tadi beliau berhadas, tidak disebutkan. Maka boleh seorang mentajdid, yaitu mengulangi wudunya walaupun itu tidak berhadas ataupun tidak sholat setelahnya, tidak didahului sholat. Kemudian di sini disebutkan oleh Usamah bahwasanya Nabi SAW sholat maghrib. Di sini Nabi, kata Usamah, sholat maghrib dengan para sahabat. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, setiap sahabat itu mengistirahatkan, menambatkan unta-unta mereka, baru kemudian sholat isya. Kemudian tidak sholat di antara keduanya, maksudnya tidak melakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Faedah di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya sholat antara ketika seorang menjamak, dalam hal ini tentunya jamak takhir, maka boleh tidak runut, maksudnya ada jeda. Di sini Nabi sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian sahabat diperintahkan untuk segera menambatkan unta-unta mereka, mengistirahatkan unta-unta mereka. Kemudian baru sholat isya. Maka ini sepakat para ulama bahwasanya ketika kita sholatnya jamak takhir, maka tidak harus runut, boleh ada jeda.
Tetapi berbeda pendapat para ulama kalau jamaknya jamak takdim. Jamak takdim maksudnya yaitu dua sholat itu dilakukan di waktu yang pertama. Kalau jamak takhir, sholat itu dilakukan di waktu yang kedua antara maghrib dengan isya. Sholat maghribnya dilakukan di waktu isya, maka disebut jamak takhir. Jamak takdim adalah misalnya isya dilakukan di maghrib. Maka sebagian para ulama mensyaratkan harus runut, tidak boleh ada jeda di jamak takdim. Sebagian ulama lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak disyaratkan. Wallahu a'lam. Kemudian di sini juga disebutkan walam yusalli bainahuma syai'an. Tidak dijeda antara kedua sholat tersebut dengan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Setelah sholat maghrib ada ba'diyah maghrib sebenarnya, tapi karena dijamak maka itu tidak dilakukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Usamah bin Zaid, qala in sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da daf'ah min Arafatin ila ba'di tilka syi'ah li hajatihi fa sababtu alaihi min al-ma' fa qultu atusalli fa qala as-salat al-musalla amamaka. Ya, sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu Nabi SAW keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Kemudian beliau ketika itu berhadas. Kemudian kata Usama, aku membantu Nabi untuk menuangkan air ketika berwudu. Kemudian Usama mengatakan, apakah engkau tidak sholat ya Rasul? Maka Rasul mengatakan al-musalla amamaka, tempat sholat adalah di hadapanmu, yaitu di Muzdalifah. Kemudian di riwayat selanjutnya juga disebutkan tambahan riwayat yang disebutkan oleh Usama di sini. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Usama, maka beliau mengatakan as-salatu amamaka. Faraqiba hatta ji'na al-Muzdalifah fa aqama al-maghrib thumma anafa an-nas fi manazilihim wa lam yahullu hatta aqama al-isya al-akhirah. Fa shalla thumma hallu. Qultu fa kaifa fa'altum hina asbahtum? Qala radifahu al-Fadl ibn Abbas fa taraktu ana fi subbaqi Quraisy ala rijlayya. Yaitu Usamah bin Zaid mengatakan, beliau Rasulullah SAW ketika dari Arafah menuju Muzdalifah, sebagaimana riwayat sebelumnya, yaitu Nabi SAW membonceng Usamah bin Zaid di unta beliau, di mana tadi beliau menanyakan kepada Nabi sholat. Kemudian Nabi mengatakan sholatnya di Muzdalifah. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kepada Usamah, kaifa fa'altum hina asbahtum? Itu kalau sholat isya, sholat maghrib dan isya. Bagaimana ketika subuh? Kata Usamah, ketika sudah subuh, yaitu dari Muzdalifah menuju Mina, itu Nabi membonceng Fadl ibn Abbas. Kata Usamah bin Zaid, adapun aku pergi bersama orang-orang yang mereka bersegera atau berjalan dari kalangan Quraisy Muhajirin dengan kedua kakiku, kata Usamah. Yaitu Usamah mengatakan, ketika dari Muzdalifah menuju Mina itu saya tidak dibonceng lagi bersama Nabi, tapi yang dibonceng adalah Fadl ibn Abbas. Adapun saya berjalan, kata Usamah bin Zaid. Riwayat selanjutnya kita baca di sini, riwayat dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW afadha min Arafah wa samah ridfuhu. Maqala Usamah fa ma zala yasiru ala hayatihi hatta
ata jam'an. Rasulullah SAW keluar dari Arafah dan kata Ibnu Abbas, ini sahabat Abdullah Ibnu Abbas yang menceritakan, Rasulullah SAW keluar dari Arafah dan Usama bin Zaid dibonceng oleh Nabi. Kemudian Usama mengatakan Nabi senantiasa berjalan sebagaimana perjalanan beliau, maksudnya keadaan beliau berjalan, ya, di mana Nabi SAW ketika berjalan, maksudnya menaiki kendaraan beliau dari Muzdalifah, dari Arafah menuju Muzdalifah, sebagaimana hadis setelah ini, yaitu di mana Nabi SAW berjalan dengan tenang. Nabi menyuruh para sahabat untuk berjalan dengan penuh ketenangan, maksudnya tidak tergesa-gesa. Hatta ata jam'an, sampai Nabi mendatangi jam'an. Jam'an maksudnya adalah Muzdalifah. Maka nama, di antara nama Muzdalifah memiliki banyak nama. Sering disebut Muzdalifah, disebut juga jam'an, juga disebut Masy'aril Haram. Allah SWT sendiri menyebutkan dalam Al-Quran namanya Muzdalifah adalah Masy'aril Haram. Kemudian riwayat selanjutnya bahwasanya Usamah ditanya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafahu min Arafah, fa qultu kaifa kana yasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hina afadha min Arafah, kana yasirul anam wa fa idza wajada fajwatan nassa. Usama bin Zaid ketika beliau dibonceng oleh Nabi SAW dari Arafah menuju Muzdalifah, beliau ditanya bagaimana cara Nabi berjalan, maksudnya bagaimana Nabi menunggangi untanya. Apa kata Usama? Kana yasiru anak, Nabi itu berjalan pelan. Pelan, fa idza wajada fajwatan nassa. Jika ada tempat yang longgar maka beliau agak kencang. Ini adalah apa? Ini adab sebenarnya. Ketika kita berjalan dalam kondisi ziham atau dalam kondisi krodit, macet, bagaimana? Ya kita pelan-pelan, nggak boleh kita dorong-dorong. Kita bisa bayangkan keluar dari Arafah, seluruh manusia keluar dari Arafah di waktu yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan dalam riwayat sebelumnya kita baca, alaikum bisakinah ayyuhan nas, alaikum bisakinah, wahai manusia tenang. Ini manusia banyak. Karena Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk tenang ya, ketika dari Arafah, dan itu malam tentunya, sudah matahari sudah tenggelam menuju Muzdalifah, keluar dari suatu tempat di waktu yang sama dan di waktu yang gelap. Kita bisa bayangkan di zaman Nabi nggak ada lampu, kalau sekarang ada terang. Dulu nggak ada, gelap. Bagaimana kita bayangkan haji Nabi SAW ketika dari Arafah, keluar dari Arafah setelah matahari tenggelam, gelap. Maka Nabi SAW mengatakan as-sakinah, yaitu tenang, ya, pelan-pelan, tidak dorong-dorong. Nah ini perlu penting, karena sebagian orang kita lihat ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, mereka ingin cepat-cepat, tergesa-gesa, kemudian mendorong orang di depannya dan sebagainya. Dan ini membahayakan. Makanya Usama ditanya bagaimana cara Nabi jalan. Itu sampai ditanya oleh para sahabat. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat, beliau ingin mengikuti Nabi dalam segala hal. Ditanya bagaimana Nabi mengendarai kendaraannya ketika dalam keadaan yang ramai, yang krodit, macet. Kata Usama, karena yasirul anak, yaitu Nabi itu berjalannya anak. Anak itu ya jalan, ya mungkin agak cepat sedikit tapi tidak sampai mendorong. Fa idza wajada fajwatan nassa. Ketika ada yang longgar di hadapannya, beliau agak kencang.
karena tentunya ingin segera sampai di Muzdalifah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abu Ayyub beliau menceritakan bahwasanya annahu shallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada al-maghrib wal isya bil Muzdalifah. Abu Ayyub mengatakan bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, maghrib dan isya di Muzdalifah. Riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW shalla bil maghrib wal isya, salat maghrib wal isya bil Muzdalifah jami'an. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di Muzdalifah jami'an, semuanya, maksudnya dijamak. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar mengatakan jama'a Rasulullah SAW bainal maghrib wal isya bi jam'in laisa bainahuma sajdatun wa shallal maghriba thalatha raka'atin wa shallal isya rak'atain. Fakana Abdullah yusalli bi jam'in kadzalika hatta lahiqa billahi ta'ala. Yaitu dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW itu menggabungkan menjamak antara salat maghrib dan isya di jam'i, yaitu di Muzdalifah. Laisa bainahuma sajdah, tidak ada di antara keduanya sajdah. Sajdah artinya adalah salat. Tidak ada antara keduanya, maksudnya antara maghrib dan isya, antara keduanya itu sajdah, maksudnya tidak ada salat sunnah. Kemudian di sini lebih dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, wa shalat maghrib salatsa rakaat, dan Nabi SAW salat maghrib 3 rakaat. Wa shalal isya rak'ataini, dan Nabi SAW salat isya 2 rakaat. Itu Nabi menjamak dan mengqashar. Menjamak dan mengqashar. Kemudian dikatakan bahwasanya Abdullah bin Umar senantiasa melakukan itu sampai beliau meninggal. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Umar juga, qala jama'a Rasulullah SAW bainal maghrib wal isya bi jam'in, salat maghrib thalathan wal isya rak'ataini bi iqamatin wahidatin. Ini ada tambahan, yaitu kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di Muzdalifah, salat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, kemudian dengan 1 kali iqamah, dengan sekali iqamah. Maka ini ada tambahan. Tetapi para ulama menjelaskan, mayoritas para ulama mengatakan riwayat Abdullah bin Umar ini, jika dibandingkan dengan hadis Jabir yang sudah kita pernah sebutkan, hadis Jabir yang menjelaskan tentang haji Nabi SAW, maka para ulama lebih menguatkan hadis Jabir yang mengatakan bahwasanya Nabi dalam hadis Jabir mengatakan apa? Dikatakan Nabi ketika menjamak salat maghrib dan isya dengan adzan 1 kali dan 2 iqamah, yaitu masing-masing salatnya iqamah. Dalam hadis ini disebutkan dengan 1 kali iqamah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan yang lebih kuat adalah hadis Jabir yang mengatakan setiap salat itu diikuti dengan iqamah. Setiap salat 1 iqamah. Kemudian bab selanjutnya, istihbabu ziyadati taghlis bi salati subhi yauman nahri bil Muzdalifah wal mubalaghah fihi ba'da tahaqquqi tulu'il fajri. Disunnahkan, ini tentunya Imam Nawawi mengatakan disunnahkan Ziyadatut taghlis artinya menambahkan gelap, bertambah gelap ketika sholat subuh pada hari Yaumun Nahri pada tanggal 10 di Muzdalifah, dan benar-benar gelap wal mubalaghah fihi ba'da tahaqquqi tulu'il fajr, setelah benar-benar terlihat
fajar atau telah terbit fajar. Apa maksudnya di sini? Bab ini menjelaskan bahwasanya dianjurkan, disunnahkan sholat subuh itu dicepatkan maksudnya dicepatkan ketika sudah masuk waktunya dipercepat. Ya, sudah masuk waktu langsung dikerjakan. Kapan itu? Ketika Yaumun Nahri, ketika tanggal 10 Zulhijjah untuk sholat subuh di Muzdalifah. Jadi ini kan berkaitan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya yaitu sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Kemudian mabit di Muzdalifah. Kita semua tahu bahwa mabit di Muzdalifah itu mayoritas para ulama mengatakan termasuk wajib haji. Sebagian ada yang mengatakan rukun. Mana wajib haji yang seorang kalau meninggalkannya maka dia harus membayar dam. Maka ini ya sebagian mengatakan rukun. Kalau rukun berarti nggak sah haji kalau nggak dimulai. Di sini disebutkan apa? Ketika bermalam di Muzdalifah maka sholat subuhnya nanti di Muzdalifah. Nah, di sini disebutkan apa? Dianjurkan, disunahkan untuk sholat subuh itu di awal waktunya. Dan ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa sholat subuh itu tidak dianjurkan di hari yang lain, tidak dianjurkan disegerakan. Coba kita lihat hadis di sini. Hadis dari Abdullah qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan illa limiqatiha illa salataini salatal maghrib wal isya bi jam'in wa salatal fajri yawma idzin qabla miqatiha. Wa qala qabla waqtiha bi ghalas. Di sini dari Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat kecuali di waktunya, kecuali dua salat kata beliau, salat maghrib dan isya di Muzdalifah dan salat subuh pada hari itu di mana beliau melakukannya sebelum waktunya. Para ulama mengatakan baik Imam Nawawi ataupun yang lainnya maksudnya sebelum waktunya, maksudnya sebelum waktunya yang biasa Nabi melakukan. Bukan berarti sholat subuh di sebelum waktunya nggak sah sholat subuh, ataupun sholat yang lain kalau belum masuk waktu nggak boleh, nggak sah sholat. Jadi maksud dari Abdullah bin Mas'ud adalah wassalat fajri yawma idzin qabla miqatiha, sholat subuh pada hari itu sebelum waktunya, kata para ulama al-muqtad, yang biasanya Nabi lakukan. Di mana Nabi SAW ketika sholat subuh biasanya beliau apa? Sebenarnya disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW ketika azan subuh maka beliau ketika selesai azan beliau sholat sunnah qabliyah subuh di rumahnya. Kemudian beliau ketika itu apa? Berbaring sebentar sampai Bilal datang mengatakan sholat wahai Rasul, baru ketika itu iqamah. Maka Nabi menunggu. Ini menunjukkan bahwasanya jeda antara iqamah, antara azan dan iqamah subuh itu ada jeda yang cukup lama, tidak sama dengan sholat yang lainnya. Adapun ketika tanggal 10 Zulhijjah, Nabi tidak melakukan seperti biasa itu. Biasanya beliau antara subuh, antara iqamahnya, antara azan dan iqamah itu agak lama, tapi beliau justru mempercepat sholat subuh. Artinya setelah selesai azan kemudian beliau sholat qabliyah, setelah itu langsung iqamah. Kapan itu dilakukan? Hanya ketika di Muzdalifah. Berarti selain Muzdalifah beliau jedanya lama sholat subuh, jeda iqamahnya. Makanya di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi disunnahkan untuk melakukan apa? Sholat subuhnya itu di taghlis, yaitu lebih masih gelap. Taghlis artinya gelap. Ziyadatu taghlis, bertambah gelap, maksudnya apa? Ketika masih gelap sholat subuh pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Tapi setelah benar-benar terbit fajar, sebab kalau belum terbit fajar maka nggak sah karena belum masuk waktu. Maka ini faedah
dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW itu senantiasa beliau ketika sholat subuh di hari yang lain beliau itu biasanya jeda antara adzan dan iqamah subuh agak lama. Adapun sholat selain itu khusus pada hari tanggal 10 Zulhijjah beliau mempercepat. Apa faedahnya? Para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW di tanggal 10 Zulhijjah mempercepat sholat subuh. Setelah adzan kemudian beliau sholat sunnah qabliyah, setelah itu iqamah. Para ulama menjelaskan karena amalan orang yang melakukan ibadah haji di tanggal 10 Zulhijjah itu sangat banyak. Maka Nabi ingin bersegera, di mana Nabi SAW pun ketika selesai sholat subuh di Muzdalifah beliau berdoa, nggak langsung berangkat, berdoa kemudian sampai agak terang, tapi sebelum matahari terbit beliau sudah berangkat. Maka amalan yang dilakukan oleh orang yang berhaji pada 10 Zulhijjah sangat banyak, makanya Nabi SAW mempercepat sholat subuh. Yaitu diantaranya apa? Yang pertama, seluruh jemaah haji, sebagaimana nanti akan disebutkan setelah di bab ini, setelah dari Muzdalifah maka mereka menuju Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Ini yang pertama. Kemudian menyembelih hewan kurban yang juga di Mina. Kemudian bercukur juga di Mina. Kemudian setelah itu ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Nah, maka di sini bisa kita lihat dari Muzdalifah menuju Mina. Di Mina melontar jamrah Aqabah. Kemudian setelah itu menyembelih hewan kurban, setelah itu bersyukur, kemudian ke Mekah, kemudian melakukan tawaf ifadah dan harus kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam. Sebab malam tanggal 11 Zulhijjah jemaah haji seluruhnya harus sudah berada di Mina, karena mabit di Mina selama 3 hari atau 2 hari bagi yang nafar awal. Yang mana ini termasuk wajib haji. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana kata para ulama, apa hikmahnya Nabi SAW mempercepat sholat subuh di tanggal 10 Zulhijjah? Karena memang amalan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang berhaji di tanggal 10 sangat banyak dan menguras tenaga. Yang paling banyak menguras tenaga adalah pada tanggal 10, yaitu dari Muzdalifah menuju Mina melontar jamrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, bercukur, kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian harus kembali dari Mekah menuju Mina kembali setelah tawaf ifadah sebelum matahari tenggelam. Itu yang dilakukan oleh jemaah haji ketika pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW di sini ingin memberikan kemudahan kepada umat. Dan tentunya juga salah satu hikmahnya adalah ya karena para sahabat semua sudah ada di situ, jadi tidak perlu menunggu lama untuk sholat. Beda kalau hari biasa sholat subuh mungkin perlu ditunggu agak lama kita qomatnya. Kenapa? Karena ada yang baru ketika adzan baru bangun tidur, mungkin ada yang perlu mandi dulu, ada yang ini dulu, lama. Makanya dilamakan supaya orang tidak masbuk sholat subuh. Tapi ketika di Mina, ketika di Muzdalifah enggak ada. Orang semua jemaah sudah ada, semua sudah siap berangkat. Maka itu juga salah satunya. Maka Nabi SAW mengakhirkan sholat subuh di hari-hari yang lain. Apa? Salah satu faedahnya adalah bagaimana menunggu jemaah yang belum datang. Ketika selesai, ketika ya kita sebutkan mungkin ada jemaah kaum muslimin yang mereka ketika adzan baru bangun, mungkin ada yang kamar mandi lama, ada yang mandi dulu dan sebagainya. Maka ini butuh waktu lama. Maka untuk menjaga hal itu, maka sholat subuh lebih diakhirkan, ya. Jedanya lebih agak lama dibandingkan dengan sholat yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW
sahabat menceritakan kepada kita, membayangkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu berhaji. Tentunya walaupun kita tidak melihat bagaimana, tapi kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah SAW berhaji. Dan tadi kita sebutkan, kita bisa bayangkan sendiri bagaimana haji di zaman Nabi tidak ada penerangan seperti kita. Mabit di Muzdalifah gelap, tidak ada penerangan. Berbeda dengan kita di zaman kita. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya ya kita mestinya lebih banyak bersyukur dan mestinya ibadah kita lebih baik. Nah, wallahu ta'ala, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Dan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.